Hai insan PJBS, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat, semoga selalu bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali pagi ini saya Rifa bersama partner Saya Eko. akan menemani insan PJBS berbincang santai dalam program podcast PJBS Voice. PJBS Voice merupakan podcast PJBS sebagai sarana komunikasi kepada seluruh insan PJBS untuk mendapatkan informasi seputar arah dan strategi perusahaan secara langsung, akurat, dan terpercaya. Semuanya akan dikupas tuntas dalam PJBS Voice. Insan PJBS, di sini kami telah menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Untuk PJBS Voice episode pertama kali ini, kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat istimewa. Pada hari ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana arah dan strategi PJBS, bagaimana kondisi perkembangan perusahaan saat ini, dan apa saja langkah yang harus dilakukan PJBS ke depan untuk tetap sustain dan mampu berkompetisi dengan perusahaan lain. Siapa narasumber kita pada pagi hari ini, Mbak Iva? Narasumber kita pagi hari ini sangat istimewa sekali dan tentunya sudah tidak asing lagi untuk insan PJBS. Beliau adalah Direktur Utama PT PJB Services, Bapak Teguh Wijayanto. Langsung saja kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Semoga Bapak senantiasa sehat dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk waktunya untuk dapat berbincang dengan santai dengan kami berdua di sini dalam podcast PJBS Voice. Kami langsung menanyakan terkait dengan PJBS kondisi saat ini. Kita semuanya sudah mengetahui bahwa saat ini PJBS sudah berusia 20 tahun. PJBS sudah berdiri dari tahun 2001 sebagai perusahaan jasa OM dan pembangkit listrik serta pendukungnya. Bagaimana pendapat Bapak atau pandangan Bapak atas eksistensi PJBS sampai dengan saat ini? Dan apa keunggulan atau kekuatan yang dimiliki oleh PJBS sebagai perusahaan jasa OM? Ya, jadi, saya sendiri sebetulnya memang tidak boleh masuk ke PJBS secara organis, tetapi saya membantu PJBS itu mulai sebelum berdiri sampai terakhir perjalanan itu saya ikut terus. Ya, tapi saya dari luar gitu ya. Ya. Jadi kalau ada yang masalah-masalah teknis yang berat itu pasti saya ikut di dalam. Tapi saya tidak boleh masuk ke sini sebagai organik karena saya harus bantu di PJB secara semuanya termasuk di PLN. Jadi perjalanan PJBS seperti itu dan kekuatan PJBS adalah orang yang masih muda-muda, semangatnya tinggi. Mudah-mudahan nanti ke depan makin bisa meraih kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Lalu menurut Bapak, mengapa orang harus memilih serta mempercayakan pekerjaan jasa operasi maintenance dan juga jasa proyeknya kepada PJBS, Pak? Ya, begini, ini kan memang ada perubahan yang dulu sama sekarang ya. Jadi dulu itu memang sebelum ada TP1 ya, ini ada dua fase PJBS antara sebelum TP1 dan sesudah TP1. Sebelum TP1, PJBS itu mempunyai pasar yang cukup luas dan dikenal secara internasional. Jadi dulu itu kita punya konsumen-konsumen militan yang tanpa pemasaran mereka sudah langsung minta kita gitu. Itu fase-fase sebelum TP1. Jadi misalnya asosiasi atau perusahaan-perusahaan di bawah asosiasi pabrik gula, asosiasi di bawah pabrik semen, terus pabrik kertas seluruh Indonesia itu dulu minta PJBS itu kita tanpa pemasaran. Customer langsung datang ya Pak ya? Gedok tular antar mereka sendiri. Oke. Ya. Terus kalau ada overload gas turbin itu di Singapura, terus di Malaysia, Thailand, Filipina, terus di Vietnam, terus termasuk di Cina yang dulu saya pernah ikut di Cina ya, tahun berapa itu. Nah, terus termasuk di Timur Tengah ya, dulu kita OM
di Kuwait, tapi sebelumnya kita UMP di Malaysia selama 2 tahun. Mungkin ada beberapa orang yang masih di bekas yang dari Kuwait dan di Malaysia itu, Pak Catur, terus Pak Pri yang sekarang di Solo. Pak Catur pemasaran itu iya, Pak. Keduanya udah dari Malaysia dan dari Kuwait yang masing-masing kalau nggak salah 2 tahun. Jadi dulu kita itu sampai disuruh bikin kantor perwakilan di Dubai, di Arab Saudi. Iya Pak. Ya, terus habis itu kita ada FTP 1. Nah, terus yang itu kita disuruh fokus untuk mengelola FTP 1. Iya. Nah, sekarang FTP 1 sudah bagus. Nah, kita mau mulai lagi yang seperti dulu lagi. Jadi sebetulnya PJBS itu dulu sudah go internasional ya Pak ya? Sudah. Sampai dulu yang terus yang saya yang ikut di Cina tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2002. Oh, 2002 Pak. Iya. Itu mungkin aku di sini kita udah sana. Iya. Sudah sana. Tapi itu yang main kontraktornya orang Inggris, perusahaan Inggris. Oh iya Pak. Jadi perusahaan Inggris terus pakai orang kita gitu, karena mereka percaya sama orang kita. Nah itu yang mau kita bangun lagi seperti itu. Cuma ini ada dua berbeda culture antara sebelum FTP 1 sama pengelolaan FTP 1. Ini ada perbedaan culture yang mencolok. Iya. Nah, ini yang harus kita rubah seperti dulu lagi. Baik. Ya. Sampai artinya perusahaan Inggris trust sama kita, terus perusahaan OEM-nya engine, yang minta kita itu OEM-nya engine. Seperti Siemens itu, kalau Siemens ada operasi di seluruh Asia ini, itu pakai kita. Engineer-nya itu pakai kita. Jadi mereka udah percaya sih. Tinggal telepon, Pak, nanti ini ada di Filipina. Pak, ini. Luar biasa Pak. Iya. Jadi 20 tahun PJBS berkarya berdiri mulai dari start dari FTP 1 sampai dengan saat ini Pak ya. Masuk di kondisi pandemi seperti saat ini, seperti apa sih Pak? Kan banyak sekali kita ketahui bahwa perusahaan banyak yang sudah mulai goyang ataupun bahkan tumbang. Sehingga bagaimana Pak dampak pandemi ini terhadap PJBS dan juga bagaimana PJBS mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, sebetulnya ini ini hampir sama dengan kondisi tahun 98. Itu krisis moneter tahun 98 itu awal berdirinya PJBS. Yeah. Jadi waktu itu banyak industri kolab karena dolar dari 2.500 langsung menjadi 17.000 gitu ya. Betul. Banyak yang kolab waktu itu. Yeah. Itu embrionya PJBS. Jadi pada saat ekonomi krisis seperti itu, terus perusahaan-perusahaan di Indonesia itu biasanya pakai ekspatriat, mereka nggak mampu lagi membayar, akhirnya kita yang dapat berkah. Cuma dulu namanya masih OBH dulu. Jadi OBH itu ada divisi internal sama eksternal. Nah, eksternal itu embrionya PJBS. Harus dipisah jadi PJBS itu. Ya saya itu mulai berdiri sampai ditugaskan mulai dari UBH pulang sudah jadi namanya PJBS gitu. Jadi terus itu ya saya ikut terus mulai dari direktur pertama sampai yang terakhir ya, saya sebagai engineer tapi pernah jadi PM juga gitu. Oke. Baik Pak. Bapak kemudian kita berbicara terkait dengan kondisi saat ini ya, tentu kita memahami bahwa kondisi perubahan di luar sana juga terjadi sangat cepat, terjadi di disrupsi di semua sektor termasuk di sektor ketenaga listrikan. Kita kenal adanya istilah VUCA, kemudian kalau di sektor ketenaga listrikan kita ada istilahnya 3D gitu ya Pak, decarbonization, decentralization, kemudian digitalization. Tentu ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh PJBS untuk tetap sustain Pak. Nah, menurut Bapak untuk menghadapi tantangan baik itu tantangan eksternal ataupun tantangan internal PJBS saat ini,
Bagaimana cara PJBS untuk menjawab tantangan tersebut, Pak? Iya, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, situasi yang berubah. Itu adalah mandatori ya, supaya kita survive. Hanya Iya. kalau kita nggak bisa adaptasi ya seperti dinosaurus, nanti akan ya, karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar internasional terus tiba-tiba kena pandemi collab gitu ya. Iya, betul, Terus Pak. itu banyak sekali. Jadi kita harus menghadapi mampu menghadapi tantangan itu. Seberapa kuat perubahan itu kita harus mampu. Karena salah satu kuncinya adalah ya belajar, terus Belajar, belajar. ya, Pak, ya. Ya. Belajar untuk ke arah perubahan itu, arahnya kemana gitu. Jadi kita harus menyiapkan teman-teman kita untuk mampu menguasai teknologi baru atau yang memang sekarang disruption teknologi itu sudah berjalan dan itu menggilas mesin-mesin lama yang kurang efisien dengan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih murah. Iya. Nah, itu harus dikuasai oleh teman-teman. Misalnya di dan gas itu ada kelas. Yang punya PJB punya itu kelas D, terus kelas E, kelas F, sekarang udah kelas J. Nah itu di dalamnya ada teknologi material yang sangat advance. Nah teman-teman harus paham itu karena kita mau dapat kontrak di tahun depan itu untuk pemeliharaan yang kelas H itu, dan kelas H itu saya kira nanti tahun depan itu adalah yang pertama di Indonesia yang open itu, dan kita harus menguasai itu. Terus yang kedua itu sisi turbin gas, sisi boiler, sisi PLTU batubara itu ada super critical, ada super critical, ultra super critical gitu ya. Dan sekarang sudah ada sebenarnya dulu ada tahun berapa itu saya kirim beberapa teman-teman PJB dan PJBS itu BPBT waktu itu saya kirim ke Korea dan ke Jepang itu belajar boiler ultra supercritical. Itu mungkin kayak Nuroni itu pernah saya kirim ke sana, siapa lagi lupa, tapi banyak yang kita itu resign. Yang resign itu yang kita kirim itu ya, tapi ya nggak apa-apa, masih ada. Artinya nulis itu harus di-maintain untuk menghadapi tantangan ke depan. Terus yang cukup ini adalah cukup krusial sebetulnya saat ini adalah di samping yang saya sampaikan tadi, ada yang lebih berat adalah net zero emission. Net zero emission. Net zero emission itu sudah dideklar, ada yang memang banyak versi versi dari pemerintah, ada versi dari PLN, ada ini. Tetapi kita harus mampu beradaptasi itu karena itu krusial. Yang dimaksud net zero emission itu seperti apa, Pak? Net zero emission itu begini, itu pemerintah sudah mendeklar net zero tahun 2050. Artinya pada saat tahun 2050 itu nggak ada PLTU batubara lagi yang beroperasi. Ya. Sementara saat ini PJBS mengoperasikan sebagian besar adalah PLTU batubara ya, Pak? Iya. Jadi pada saat tahun 2050 itu semua yang menghasilkan CO2 itu nggak boleh beroperasi. Iya, Pak. Jadi termasuk mobil. Jadi mobil terus turbin gas pokoknya yang menggunakan bahan bakar hidrokarbon menghasilkan CO2 hasil pembakarannya. Tahun 2050 itu nggak boleh semua. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tahun 2025 itu boiler subcritical itu mulai dimatikan secara bertahap. Jadi 4 tahun lagi itu sudah akan dimatikan ya, Pak. Ya. Nah PJBS itu 100% mengoperasikan boiler subcritical. Yang 4 tahun lagi itu akan dimatikan. Nah nanti tahun 2035
itu yang boiler supercritical itu akan mulai dimatikan sampai 2040. Nah, terus yang 2045 itu yang boiler ultra supercritical sampai 2050 itu akan dimatikan, sehingga 2050 itu sudah tidak ada batu bara lagi yang beroperasi. Nah, tentu ini kita harus menyiapkan perubahan proses bisnis. Karena lahan itu akan berkurang kan? Iya, betul Pak. Kan 4 tahun mungkin mau dimatikan. Ya, karena itu komitmen semua negara tentang perubahan iklim itu. Jadi semua negara ke sana. Oleh karena itu ini kita supaya kita survive di PJBS ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Jadi nanti arahnya itu EBT semua. Ya kita pengen pertama ya kita menyiapkan ini ada perawatan untuk transmisi sama Gardindo. Iya. Jadi kita karena pembangkitnya kan ini yang nanti masih survive pada transmisi Gardindo. Nah, kita mau beralih ke sana. Alhamdulillah ini sudah ada 19 orang yang sudah tercertified. Terus ada training-training yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti di semester ini kita udah pilot project yang kita akan mengoperasikan atau merawat lah ya, merawat, dan sekarang kita pengen melakukan digitalisasi seperti di komando ini kan di pembangkit, tapi nanti digitalisasi di sisi transmisi dan Gardindo. Itu langkah satu untuk kita beralih profesi, beralih pasar dari mainan lain ke transmisi ya Pak ya nanti ya. Satu, tapi kan kita ini ada 3.500 orang ya kan. Kalau itu nanti dimatikan ini gimana ini ya, kan? Kita kan harus mikiran yang 3.500 itu supaya tetap survive gitu ya. Karena kalau mengerjakan itu aja ya masih banyak yang ini ya. Makanya kita nyari yang lain. Jadi yang lain nanti kita akan membuka pasar atau usaha di bidang solar PV. Jadi kita pengen di bidang EBT itu nanti kita main di sana, karena kalau kita nggak main ya kita jadi penonton saja. Nah, kita harus main di situ. Karena arahnya pada saat thermal dikurangi, ini yang naik adalah EBT-nya. Ini adalah pasar yang potensial juga. Nah, kita harus main di sana. Makanya saya ingin punya lahan yang cukup 1-2 hektar untuk ya, kita join sama perusahaan yang punya pabrik untuk mendirikan pabrik di sini. Nah, mungkin kita yang merakit untuk kita pasarkan. Gitu. Itu salah satu upaya supaya kita tetap survive. Terus yang ketiga, ya kita harus ini melengkapi MRO itu. Jadi maintenance repair. Nah, selama ini overall kita sudah ini. Tapi untuk repair ini sementara masih banyak yang kita outsourcing. Ya, itu juga kita bisa gitu. Akhirnya kalau itu kita ini jadi satu, maka customer akan cepat terus menghasilkan purchase sampai juga jadi satu paket gitu. Nah, jadi kalau saya kita punya workshop itu ya, kemarin ini di Gresik ada, kemarin ada BD di sini, saya pengennya itu bagian dari kita gitu, workshop itu. Nah, kalau enggak yang kita buat untuk karena itu biar satu paket pelayanan gitu ya. Jadi, supaya customer juga lebih puas dengan hasil seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat, ya kita harus memaintain pasar-pasar baru ya, atau yang sudah lama kita maintain, terus yang kita harus membuka pasar-pasar baru. Nah, nanti yang selain yang PLN Group ya kita ingin yang swasta nasional, non PLN, sama yang dari luar negeri. Jadi ada 4 itu yang kita andalkan nanti ada keputusan kebijakan tentang EBT dan lain-lain tadi, energy emission.
mudah-mudahan nanti kalau ini kita siapkan dengan baik, kita akan tetap survive. Dengan perubahan-perubahan tadi, kita membuka usaha-usaha yang lain tadi. Jadi kami kan cukup bangkit saja. Kita harap berubah ke tempat-tempat yang lain tadi. Baik Bapak, tadi kan Bapak sudah banyak menceritakan terkait dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh PJBS ya, terkait dengan net zero emission tadi itu. Kemudian bicara terkait dengan peluang, tadi juga Bapak sudah menyampaikan bahwa kita punya peluang untuk beralih yang selama ini mungkin kita lebih fokus ke pembangkitan, kita coba akan mencoba di sektor transmisi ya Bapak ya. Mungkin ada peluang-peluang lagi Pak, peluang-peluang yang lain yang mungkin bisa diperoleh PJBS dengan berbagai macam tantangan ini. Tentunya kan PJBS punya banyak peluang ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan Pak. Menurut Bapak seperti apa yang mungkin tapi itu nanti harus banyak belajar. Jadi kuncinya belajar saja. Karena tanpa belajar, tanpa itu nggak mungkin kita akan menguasai ilmu baru karena ilmu itu sifatnya relatif. Saya sekarang baik, 5 tahun lagi belum tentu baik karena tiap tahun tiap saat itu ada inovasi-inovasi baru. Jadi yang di teknik itu baik saat ini itu belum tentu baik 5-10 tahun ke depan. Betul. Iya Pak. Ada improvement dan inovasi-inovasi baru. Nah, itu yang kita inginkan untuk seperti itu. Nah, di net zero emission itu nanti di selain EBT itu ada banyak ya. Ada solar PV, terus ada angin, ada baterai. Betul. Terus nanti yang program dari pemerintah itu selain itu ada biofuel atau bioenergi. Dan itu peluangnya juga besar ya kalau mau masuk ke sana ya. Misalnya saat ini yang co-firing yang kami kemarin inisiasi di PJB itu misalnya 5% saja dibakar di PLT batubara, kebutuhan biomasnya itu 9 juta ton per tahun. Nah itu kalau kita mau masuk sana itu pasar baik ya. Dan nanti ke depan menjelang tadi kalau PLTU tidak dimatikan itu harus diganti dengan itu, dengan bioenergi. Itu memang pada saat dibakar dia menghasilkan CO2, tetapi pada saat dia tumbuhan dia menyerap CO2 pada saat proses fotosintesis itu. Makanya dia dinamakan karbon netral. Ya, karena dia menyerap CO2 dan pada saat dibakar menghasilkan CO2. Dia dinamakan karbon netral. Jadi nanti ke depan itu juga bagian dari net zero emission. Tetapi ada satu lagi yang, dan nanti selain itu sekarang ada internal combustion engine ya. Internal combustion engine seperti mobil-mobil, PLTD, PLTMG itu nanti tidak boleh menggunakan bahan bakar fosil lagi. Jadi peluang misalnya mobil listrik, sepeda motor listrik itu juga besar karena nanti arahnya ke sana semua. Dan di target di kementerian sampai 2030 itu target mobil listrik itu 2 juta unit. Terus sepeda motor itu 13 juta unit per sampai. Nah, peluang-peluang itu bisa kita kembangkan ke sana. Selain itu peluang pasar yang cukup besar. Sampai 2050 dan ke sana nanti itu akan makin membesar karena nggak boleh ada CO2. Nah, saya tentu internal combustion engine ini jadi ancaman, jadi pasarnya akan turun karena tidak menggunakan bensin, pertamax, diesel seperti itu. Tetapi itu nanti bisa digunakan hidrogen, bahan bakar hidrogen, karena dengan hidrogen tidak menghasilkan CO2. Ada lagi yang EBT yang karena EBT tadi itu kebanyakan tidak stabil. EBT yang stabil adalah nuklir.
apakah nanti PJBS juga akan ini Pak, harus siap untuk Harus ini ya Pak, belajar. teknologi nuklir ya Pak ya? iya harus belajar. Jadi nuklir itu akan masuk itu tahun 2040, tapi sebelumnya nanti akan ada nuklir yang mobile. Hmm. Jadi ada PLDN yang di atas kapal. Iya, iya Nah, Pak. ini semua harus kalau mau survive terus ya kita harus menguasai itu semua. Artinya belajar terus untuk supaya perubahan-perubahan gitu. Baik, baik Pak. Ya banyak peluangnya ya. Jadi kalau ini yang saya yakini ya, saya itu nggak ada kekhawatiran sama sekali perubahan-perubahan yang terjadi di mana-mana. Jadi saya nggak ada istilah hopeless, itu nggak ada saya. Di kamus saya nggak ada istilah hopeless. Karena begini, di prinsip saya itu, saya pernah dulu diajari sama Pak Yai bahwa Tuhan itu mau menciptakan dunia ini, bumi dan seisinya ini, ya. Itu dimakan manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini, itu nggak habis-habis. Nggak ada habisnya Pak. Ya, itu nggak habis-habis. Siapa yang ikhtiarnya banyak dapat banyak, yang ikhtiarnya sedikit dapat sedikit. Nah, jadi dari keyakinan itu dan itu saya yakini betul, sehingga saya nggak ada hopeless sama sekali gitu. Mau apa jadi apa, ikhtiar dalam semua bidang itu. Kalau saya apa masih optimis. Mau apa bisnis makanan saya siap. Jadi nelayan saya siap. Jadi petani siap. Dan saya tidak asal itu ya, karena saya biasanya kan prinsip saya akan all out dimanapun saya berada. Jadi prinsip saya seperti itu, saya nggak ada khawatiran sama sekali, tapi ya harus belajar tadi. Baik, Pak. Karena kalau kita punya ilmu, kita nggak ada kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi. Kita akan lebih mudah. Baik Pak, masuk ke pertanyaan berikutnya ada terkait dengan sumber daya manusia. PJBS sebagai perusahaan jasa, tentu aset SDM adalah aset yang utama dan harus dikembangkan. Ya, Bagaimana menurut Setuju. Bapak, apakah yang harus dilakukan oleh PJBS untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM perusahaan yang adaptif dan untuk mengantisipasi lingkungan bisnis yang sangat dinamis saat ini? iya. Jadi seperti saran saya yang pertama di video yang pertama dulu ya, itu saran saya yang keempat itu kan belajar. Terus belajar. Ya, belajar. Tetapi yang pertama 1, 2, 3 itu urutan, sampai kelima itu urutan, dan itu vital, kunci supaya sukses. Jadi saya ulas lagi yang 5 itu ya. Saya nggak mau punya anak buah yang durhaka sama orang tua. Ya, karena kalau durhaka sama orang tua itu marah, Allah murka, Tuhan akan murka. Nah, kalau seseorang itu durhaka sama orang tua, di kantor pekerjaannya kan nggak akan lancar, karena Tuhan murka. Iya Pak. Ridho fi ridho walidain ya Pak. Nah iya, kan itu logik, Iya, iya. ya, itu logik. Jadi sebaliknya, kalau itu anak itu baik, orang tua taat, memuliakan orang tuanya, maka orang tua itu akan senang dan akan ridho mendoakan anaknya. Pada saat itu orang tua ridho, Tuhan ridho. Dengan ridho Tuhan yang besar seperti itu, maka kerjaan apapun, sulit apapun akan mudah. Nah, itu. Terus yang kedua itu yang apa, sama guru ya. Guru itu juga kunci, karena kalau kita pernah kurang ajar sama guru, ilmunya itu nggak bermanfaat, tidak ilmu nafi'ah. Jadi karena jasa yang sesungguhnya itu bukan yang IP 4,0 itu bukan itu, tapi yang sesungguhnya adalah ridhonya guru memberikan murid itu ilmunya kepada kita semua. Jadi, coba ilmunya bermanfaat. Nah, kalau nanti itu masih ada
teman-teman belum minta maaf sama guru-gurunya, kita akan misalnya training 1000 kali terus mengeluarkan uang miliaran, itu nggak jadi, itu akan sia-sia. Jadi saya minta itu teman-teman, mungkin kalau masih ada guru-gurunya, ketemu gurunya, tolong minta maaf. Kalau gurunya saat ini, insya Allah nanti kalau kita ketemu guru-guru itu dengan posisi saat ini, beliau akan bangga. Iya. Nah, terus sama akan ridho kepada kita tentang ilmu yang sudah diajarkan. Dengan ridho guru itu akan memperlancar kita untuk menerima ilmu-ilmu berikutnya. Ya, karena begini ya, itu kan ada di surat Al-Kahfi ini yang menceritakan bagaimana Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir, bahwa untuk proses belajar itu harus sami'na wa ata'na, nggak boleh ngayal, nggak boleh ngangkat, apalagi kurang ajar sama guru ya. Jadi itu ada adabnya, ada adab. Jadi Tuhan itu memberikan pelajaran bagaimana seorang harus belajar, adabnya belajar seperti itu. Nah, supaya tadi ilmu Nabi. Jadi, itu adalah urutan itu, terus belajar terus. Karena kalau kita kan istilah masalah belajar itu kan kita disarankan mulai dari ayunan sampai biang lahat. Kenapa seperti itu? Karena kita itu ada barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin itu rugi, ya. Apalagi lebih buruk dari kemarin. Orang yang baik, yang beruntung adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Belajar supaya lebih baik ya, kita harus belajar. Dengan ilmu nambah, maka kita akan value-nya akan nambah ya. Makanya harus belajar terus supaya kita menjadi orang-orang beruntung. Jadi dengan seperti itu artinya tantangan-tantangan ke depan kita sebagai yang 100% resource-nya SDM ini ya, minta tolong saya itu yang saran-saran saya tadi itu dijalani, karena itu kunci, itu rumus. Kalau dilanggar fail. Ya. Tapi kalau itu dijalani, terus ini belajar boiler, belajar turbin, belajar itu macam-macam membakar, belajar nuklir, itu insya Allah gampang. Kalau Tuhan ridho kan gampang. Nah, terus sama guru-guru kita itu ini akan gampang. Betul, Pak. Ya. Jadi dengan keyakinan seperti tadi ini Tuhan menciptakan manusia, isinya ini dimakan manusia, ini nggak bisa habis. Jadi saya mohon teman-teman tidak hopeless dengan perubahan-perubahan ini, tapi dengan ikhtiar, dengan perubahan, dengan ilmu yang kita pelajari terus menerus, saya yakin kesuksesan itu akan tercapai. Tapi tadi tentu kita itu kan bisnis ini ya, bisnis jasa kan ya. Nah, bisnis jasa itu harus dibangun dengan kejujuran. Ya, bisnis apapun itu harus dibangun dengan kejujuran. Jadi, karena kalau kita tidak jujur atau bohong pada pelanggan, mereka akan lari. Jadi kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, kalau kurang baik ya bilang kurang baik, kalau baik bisa ya bisa, bisa cepat ya bisa. Jadi dengan kejujuran itu mereka akan senang dan akan respon. Karena dengan kejujuran kalau misalnya kita tidak bisa, maka itu akan mereka bisa customer juga bisa mencari yang lebih tepat. Setuju, Pak. Setuju. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kami menyimak dari awal bahwa PJBS sebetulnya sudah pernah go internasional ya Pak ya. Maksudnya sudah pernah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kepercayaan dari customer dari luar negeri. Nah kemudian apakah untuk saat ini dengan potensi yang dimiliki oleh PJBS itu masih punya kesempatan untuk go internasional ataupun go global gitu Pak? Iya. Dan mungkin apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan itu PJBS? Ya tadi intinya tadi
yang 5 itu dipelajari. Iya, Pak. Iya. Satu lagi nomor 5 kan niat itu ya. Niat tadi kan. Itu tolong itu diwian. Terus yang pertama kan masalah sholat tepat waktu. Apapun yang diajarkan Tuhan itu tolong diutamakan. Karena kalau itu kita sholat tepat waktu, Tuhan itu senang. Yang paling disenang adalah sholat tepat waktu. Dengan Tuhan senang, nanti yang dibayar cash itu lah kita akan diberi kemudahan, kita akan dijauhkan dari kesulitan. Itu yang dibayar cash oleh Tuhan. Contohnya, kalau kita taat, ya apapun agamanya ya, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu taat sekali sama Tuhan. Dia kepingin punya anak, nunggu 1000 tahun. Terus sudah punya anak, suruh nyembelih. Tapi karena taat, apa menghindarkan kesulitan itu dengan mengganti apa yang disayang itu dengan domba. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, itu saya yakin itu kita akan dibayar kontan dari kesulitan-kesulitan. Nah, terus tadi masalah apa tantangan ke depan tadi, ya kuncinya itu kita harus belajar terus sama pasarkan adaptasi. Itu kita harus lalui, jangan defense ya, jangan defense, tapi kita harus mampu beradaptasi dan berubah-ubah itu. Insya Allah nanti itu, tapi terus dengan niat yang baik, kerja dengan niat yang baik. Misalnya kita yang mana yang paling dekat, misalnya Python 9 itu. Python 9 itu 650 mega, 660 mega, katakanlah 600 mega. 600 mega itu kalau dipakai untuk menerangi rumah, misalnya satu rumah itu 1000 watt, berarti kan bisa menerangi rumah 600.000 watt, 600.000 rumah ya. 600.000 rumah. Nah kalau itu di dalam rumah itu ada bapak, ibu, anaknya 4 orang gitu ya, minimal 4 orang. Kita bisa menerangi orang 600.000 kali 4 kan 2.400.000 ya, 2.400.000 ya. Orang. Akhirnya kalau kita berangkat ke kantor dengan niat untuk memberi manfaat 2.400.000 orang, yang dicatat malaikat sebelah sini punya sekali. Ya. Ya, sehingga nanti gaji, bonus yang lain-lain itu ya itu tambahan saja. Tapi kalau kita niatin berangkat ke kantor untuk memberi manfaat itu banyak sekali gitu yang catatan di sebelah sini. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita terus sudah tahu, terus kurang ini apa lalai gitu ya. Malaikat sini kan berarti juga banyak. Iya. Nah terus misalnya kalau di sini kita berangkat di sini, kita akan memaintain mulai dari arun sampai tidur. Nah, dengan niat advisor berapa juta orang itu, kalau bisa kita niat sini agar ini memberi manfaat pada banyak orang, gitu. Banyak sekali yang kita. Nah dengan niat yang baik itu, insya Allah akan dimudahkan. Apa tantangan ke depan itu. Dan yakin PJBS juga akan bisa mengulang sejarahnya untuk bisa mendapatkan customer di luar negeri ya Pak ya? Yang itu Pak, yang kunci itu ya namanya kunci ya, kalau dilanggar ya oke, itu formula ya, itu formula, yang 5 itu formula, kalau dilanggar oke. Nanti kalau ini cuma belajar yang ini gampang Pak. Gampang. Baik, Pak. Misalnya tadi filosofi desain mesin dari negara OECD ke Cina, terus kita dari Cina beralih ke OECD lagi. Atau berarti sekarang kita kan punya dua, dulu OECD sadar, sekarang OECD plus Cina. Nah, sehingga kita punya kemampuan dua. Konsumen mau memilih yang mana? Mesin Cina siap,
OECD kita harus sweet lagi gitu. Setuju Pak. Tapi tadi kalau tadi kita jalankan yang nomor 2 saja, nomor 1 2 itu kita jalankan. Terus 2 hari itu mana yang nggak sulit, mana sulit apa yang ini? Nggak ada. Betul Pak. Baik Pak, boleh sedikit flashback nih Pak. Ya. Saya kagum sekali dengan konsistensi Bapak untuk tetap menjadi engineer di PJB. Keahlian Bapak sudah tiada duanya ya Pak. Sampai-sampai bapak-bapak PLN kalau misalnya unitnya ada gangguan, pasti callingnya ke Pak Teguh nih Pak untuk diskusi dan juga konsultasi. Dengan kapabilitas yang Bapak miliki, tentunya pasti ada tawaran yang menggiurkan dari perusahaan swasta dengan salary yang lebih menjanjikan tentunya. Lalu kenapa Bapak tetap memilih berkarya di PT PJB? Seperti apa Pak? Ceritanya mungkin bisa sedikit memotivasi dan juga memberikan semangat kepada seluruh insan PJBS. Iya, jadi sebetulnya sekarang ini saya itu ada tawaran jadi GM di Jepang. Terus ada VP di Timur Tengah. Tetapi saya nggak pengen dua-duanya. Ini juga saya nggak kepingin. Saya pengennya kembali ke desa. Carungan lagi, masuk pesantren gitu. Itu pengen saya. Tetapi kemarin itu kan sebelum ditunjuk ke sini, saya itu diajak diskusi bagaimana tantangan ke depan PJB ini, apa betul kamu PJBS. Jadi ada 3.500 orang. Ini supaya tetap survive. Nah itu saya kira itu juga perbuatan mulia. Kalau prinsip saya begini, prinsip saya ini mulai dulu ya, sebelum nikah ini termasuk PLN. Saya itu masuk PLN tahun 94. Saya niatin, saya nggak naik pangkat sampai pensiun itu nggak apa-apa. Karena saya ini kan adalah saya akan fokus untuk mencetak amal soleh supaya catatan malaikat sebelah kanan itu lebih banyak dari yang kiri. Ya, itu prinsip saya. Terus yang kedua, saya besok pagi itu belum tentu hidup, minggu depan belum tentu hidup, bulan depan belum tentu hidup. Jadi sementara apa yang Tuhan berikan saat ini, saya akan berbuat sebaik-baiknya. Itu prinsip saya. Jadi tawaran-tawaran tadi itu ya, yang sifatnya kecil itu ya enggak ini. Karena apa, perjalanan manusia itu kita itu berasal dari surga. Terus masuk dunia, nanti ke alam kubur, di dalam kubur ke alam barzah, alam penantian, nanti di maksar, terus ini jangan masuk surga atau neraka. Ujung-ujungnya itu ditentukan di dunia ini. Ya. Sekarang yang di alam barzah, alam penantian, itu umatnya Nabi Adam. Itu masih nunggu kita, nunggu umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Jadi waktu yang sebentar ini akan menentukan perjalanan yang sangat panjang. Jadi itu dari salah satu indikator apa namanya kita berasal dari surga. Itu kan apa, insan itu antara gabungan dari jasad sama roh, itu jadi insan. Nah roh itu yang dari surga. Nah, kalau kita mencium anak bayi, indikatornya anak bayi itu kan masih dominan surgawi. Kita nggak bosan-bosan kalau mencium anak bayi, nggak ada bosannya. Tapi kalau sudah besar, makan soto, makan rawon, makan pecel, baunya beda karena dominan duniawi. Jadi indikator bahwa kita dari surga itu pada saat itu dominan surgawinya itu. Jadi karena kita harus selamat perjalanan yang panjang itu, dan ditentukan di dunia ini yang kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Makanya dari saya sendiri
yang pangkat jabatan itu. Saya nggak begitu ini. Makanya sampai pensiun yang nggak naik nggak apa-apa. Tapi saya akan utamakan yang malaikat sebelah kanan ini. Karena supaya saya selamat. Luar biasa sekali Pak Teguh. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ini Pak, mungkin Bapak ada harapan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh insan PJBS terkait dengan tadi tantangan yang harus dihadapi oleh PJBS sedemikian besar, dan ya mudah-mudahan PJBS juga bisa menjadi perusahaan yang go internasional gitu ya Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan, mungkin harapan atau himbauan kepada seluruh rekan-rekan insan PJBS Pak? Ya, tentu semua pengen sukses ya. Semua pengen meninggalkan legacy yang baik. Sama kita pengen meninggalkan. Kalau saya misalnya mikir sendiri-sendiri, nyari kekayaan, ya tentu akan saya milih ke Jepang. Ya, atau saya ke Timur Tengah juga. Ini, ya, itu saya nggak ngelamar, nggak ngelamar. Yeah. Mereka yang anu sendiri lewat email nawarin itu. Kembali lagi di sini di PJBS, ya saya mengajar ya, karena selama saya di sini nggak tahu sampai kapan gitu ya, boleh dipercaya oleh pemegang saham. Ya, saya kan juga desa ya, diminta pertanggungjawaban nanti. Tentu saya akan mengajak teman-teman untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya. Itu yang sukses di dunia gampang. Ini dunia yang main-main. Jangan, tapi saya akan mengingatkan bahwa kita juga harus sukses di akhirat. Ya. Saya kira itu. Apa intinya? Kalau mau main-main gampang. Belajar anak-anak tak ajarin mesin vibrasi, saya kira 2 jam bisa. Tapi tadi kunci 5 tadi. Supaya cepat ilmu. Saya kira itu. Jadi semua pengen legacy, pengen ini, dan saya memilih sini karena waktu itu ada 6 direksi PJB dan ada 2 dari DK, artinya 8 orang secara aklamasi memilih saya untuk duduk di sini. Tentu itu adalah bagian dari skenario Tuhan, skenario takdir dari Tuhan. Ya. Kembali lagi dengan prinsip saya, selama saya masih dikasih hidup sama Tuhan, ya, saya akan berbuat sebaik-baiknya dengan mengajak teman-teman untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin, amin. Baik, Pak Teguh, terima kasih sekali untuk waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan semangat Bapak, apa yang sudah Bapak kontribusikan kepada PJB dan pada saat ini mengabdi di PJBS ini akan tertular kepada seluruh insan PJBS yang menyaksikan podcast PJBS Voice pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi bisa menginspirasi kepada seluruh insan PJBS dan juga bisa mempersiapkan diri terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar sana untuk kita hadapi di di kedepannya, Bapak. Ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Teguh. Ya. Baik, rekan-rekan seluruh insan PJBS semuanya pada hari ini, alhamdulillah tadi sudah disampaikan semuanya oleh Bapak Teguh Wijayanto selaku Direktur Utama PT PJB Services. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat untuk kita semuanya untuk mempersiapkan agar PJBS ke depan bisa lebih kompetitif dan tetap sustain. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah kita untuk bisa sama-sama melakukan perbaikan di lingkungan PT PJB Services. Demikian untuk podcast PJBS Voice pada kesempatan edisi perdana pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam acara podcast PJBS Voice di episode selanjutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya tidak kalah dari narasumber pada hari ini. Demikian saya mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh insan PJBS. Saya atas nama tim panitia PJBS Voice mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Eko Mulyanto bersama saya Rifa. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di PJBS Voice
episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.